Langkah Presiden Prabowo Subianto telah mengubah nasib dua guru yang divonis penjara berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Prabowo memberi rehabilitasi untuk menyelamatkan dua guru yang dituding bersalah karena mengumpulkan uang dari orang tua siswa untuk membayar gaji guru honorer. Ya, sikap Presiden Prabowo menjadi angin segar pemirsa bagi dunia pendidikan serta penegakan hukum yang kerap jauh dari nilai keadilan. Selengkapnya dalam Ulas Utas, guru divonis bui, Presiden beri rehabilitasi. Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen dan kepeduliannya terhadap nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyat. Melalui langkah tegasnya, Prabowo memberikan rehabilitasi kepada dua guru SMA Negeri 1 Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yaitu Rasnal dan Abdul Muiz. Prabowo menggunakan hak prerogatifnya sebagai presiden untuk memulihkan nama baik, harkat, dan hak dua guru yang dijatuhi vonis pidana bui itu. Secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai presiden untuk memberikan rehabilitasi. Kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi. Perkara hukum yang menjerat dua guru ini bermula dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat LSM ke Polres Luwu Utara pada tahun 2021 lalu. Mereka dituding melakukan pungutan liar komite sekolah karena mengumpulkan iuran sebesar Rp20.000 dari orang tua murid sejak tahun 2018. Iuran tersebut digunakan untuk membantu guru honorer yang tidak digaji selama 10 bulan. Jadi pertama diperiksakan, kita didorong dituduh pungli. Ya. Kedua didorong memaksa anak membayar. Kerugian negara belum muncul di situ. Oke. Lalu saya jawab dengan baik bahwa kalau pungli saya kira tidak tepat, karena ini melalui kesepakatan rapat terbuka. Kalau pungli itu kan tertutup secara sepihak. Jadi saya kira sangat tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan pungli. Pada Desember 2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar memberikan vonis lepas untuk Rasnan dan Abdul Muiz. Majelis hakim menyatakan perbuatan mereka terbukti namun dinilai bukan tindak pidana, melainkan tindakan kemanusiaan atau kebijakan yang tidak melanggar hukum pidana. Tapi rupanya, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 23 Oktober 2023, MA membatalkan putusan bebas PN Makassar dan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara serta denda Rp50 juta subsidi 3 bulan kurungan. Dua pendidik ini juga diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN. Di kasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Vonis pidana atas Rasnan dan Abdul Muiz yang telah membantu guru honorer pun mendapat reaksi publik dan terdengar hingga ke istana. Presiden Prabowo yang selama ini memberi perhatian khusus pada nasib para guru di tanah air pun tak tinggal diam. Presiden menggunakan wewenangnya memberikan rehabilitasi. Melihat kasus ini, Pak Prabowo mendengar
tentang keluhan rakyatnya, apa yang dilakukan oleh rakyatnya dua guru tersebut itu suatu perbuatan yang tanda petik memang melawan hukum, tapi dengan tujuan yang mulia, yaitu apa? Memunguti iuran-iuran yang digunakan untuk membayar seorang guru. Lah, ini kan suatu mulia, kan gitu kan. Memang kalau dilihat orang hukum kan dasarnya apa menguti, kan nggak ada dasarnya, sehingga dikatakan kalau orang pungli liar, pungutan liar. Tapi ini dalam rangka tujuan manfaatnya untuk para guru itu tetap bisa hidup dan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Inilah yang saya kira harus dipahami seorang penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum ini harus berbasis pada nilai, berbasis pada hati nurani. Apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Perjuangan dua pahlawan tanpa tanda jasa untuk rekan sejawat yang tak digaji selama berbulan-bulan berbuah manis. Rehabilitasi dari orang nomor 1 di negeri ini otomatis memulihkan hak-hak mereka yang sempat terenggut oleh putusan pidana. Jabatan yang dipangkunya sebelumnya kita serahkan. Kemudian hak-haknya selama beliau bersoal, itu kita hitung dan BKAD sudah menyiapkan 90 juta lebih ya. Itu 130-an dengan TPP dan TPG, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan pegawai, gaji pokok, hak-hak lainnya. Kepedulian Presiden Prabowo atas nasib hukum dua guru dari pelosok Sulawesi Selatan dinilai sebagai angin segar bagi dunia pendidikan. Rehabilitasi menjadi bukti bahwa Presiden tak menutup mata terhadap perjuangan para tenaga pendidik di daerah. Seorang kepala negara begitu pedulinya pada profesi guru. Dan ini memberikan sinyal, memberikan harapan besar. Kami sungguh bahagia karena banyak sekali kasus-kasus dan bahkan ketika kami mengajukan ke kementerian, ke teman-teman di anggota DPR saja, ketika kita mengatakan undang-undang perlindungan guru itu tidak dianggap. Kalau mereka kan normatif, tidak bisa mengeksekusi. Nanti kembali lagi akan keluar di dalam bentuk Permen, Dikbud dan lain sebagainya. Tapi dengan apa yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden ini menunjukkan bahwa beliau sangat peduli. Jangan pernah main-main ini, ya. Beliau sangat peduli pada kami profesi yang tidak mempunyai kekuatan lah, katakanlah, kalau harus berbicara di tingkat yang lebih tinggi. Kita perlu melihat ini dalam konteks bagaimana Bapak Presiden mau menghargai profesi guru dan melihat niat baik Bapak Ibu guru ini yang memang kalau dari sisi uang ya tidak seberapa, dan uang itu kan akan dipakai untuk membayar guru honorer di dalam sistem pendidikan kita karena dana BOS mungkin tidak mencukupi. Nah, itu harus dilihat dalam kerangka ini. Jadi saya rasa ini sesuatu yang bagus sebagai sebuah perhatian dari pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu guru di dalam pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Kasus ini bukan sekedar perkara guru dihukum lalu dibebaskan, namun juga membuka ruang refleksi besar tentang kepekaan penegak hukum atas nilai-nilai keadilan dan moralitas. Apa jadinya jika Presiden tak memberi rehabilitasi? Moral guru sebagai garda terdepan pendidikan seperti dibelenggu oleh bayang-bayang pidana.